Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di samping saya berbaju merah Abang Charles Benhart, tapi panggilannya Oki, Bang ya? Iya, Oki. Bang Oki, oke. Bang Oki ini salah satu yang mendampingi Yusuf Blegur ketika dipanggil ke Polres Metro Depok. Tapi kita tidak akan membahas tentang kasus Yusuf Blegurnya, itu nanti di video lain kita bahas. Kita akan bahas tentang sosok orangnya ini, karena beliau ternyata adalah salah satu pendiri Forkot. Pendiri Forkot dan pensomasi Anies Baswedan. Jadi ini menarik sekali. Ini harus kita ketahui bagaimana kisahnya, sehingga kita bisa tahu bagaimana seorang yang pernah mensomasi Anies Baswedan kemudian menjadi pendukungnya Anies Baswedan. Nah, kok bisa? Oke, langsung saja. Saya jadi panggilnya Bang Oki aja ya. Oke aja. Jadi gini, Kang. Jadi saya akan luruskan dulu. Kalau silakan. Pendiri Forkot enggak juga sih, tapi saya pernah bergabung di Forkot dalam arti dari keluarga mahasiswa UKI. Dulu sebelum Anies maju DKI itu saya ikut gabung di Bang Jafar. Jawara dan pengacara. Perihal pas waktu saya lebih banyak strategi dalam arti penjagalan sembako yang sempat sama saudara Ahok yang turun ke lapangan sempat terjaga di waktu itu khususnya di Tanjung Priok pertama kali yang dijegal. Habis acara itu jam 3 pagi saya masuk rumah sakit. Kenapa? Pas ya kena jantung pasang ring. Ternyata beliau Pak Anies menang DKI. Saya sempat dibesuk. Itu dibesuk itu setelah menang. Anies menang. Besok mau dilantik. Mereka Pak Anies sempat besuk ke rumah sakit harapan kita. Setelah itu proses berjalan, saya pegang kasus di daerah Lubang Buaya, Kalisunter, masalah kasus ganti rugi. Ada lahan warga lah. Saya nggak sebut nama. Iya. Karena kan Bang Oki ini ya lawyer ya. Iya. Udah, saya suratin Pak Anies, saya somasi. Waktu itu langsung somasi aja. Entah gimana prosesnya hampir seminggu, akhirnya dibales. Kami dari kantor saya dipanggil sama Biro Hukum DKI untuk masalah ini. Tapi emang di lingkaran DKI ini kan terlalu rumit, terlalu banyak birokrasi yang mungkin Pak Anies sendiri tidak sempat untuk memantau ini kali ya. Nanti Pak Anies jadi presiden, hal tersebut ini harus cepat ditanggapi sama beliau. Jangan sampai hal-hal yang kecil di masyarakat jangan sampai tertunda. Pak Anies nggak tahu. Itu yang harus ditanggapi Pak Anies. Tapi kemarin itu yang disomasinya Biro Hukumnya atau Pak Aniesnya langsung? Langsung Pak Anies. Pak Aniesnya. Kan sebagai pucuk pimpinan DKI kan Pak Anies langsung. Kurang lebih isi somasinya apa tuh Bang? Menegur untuk bagaimana proses pembayaran lahan di Lubang Buaya yang kena normalisasi Kalisunter. Itu luas lahannya 4.983. Itu nilainya hampir 10 miliar. 10 miliar. Ternyata nggak tahu ya. Mungkin saya udah keluar dari kasus tersebut. Mungkin pihak dari klien menunggu harapan nggak datang. Ya udah mungkin aplaus kali ya. Udah capek kali sama pengacara. Padahal saya nggak dibayar. Sama klien itu nggak dibayar. Dalam arti kan dikasih. Ini ongkos aja buat transport. Kalau sidang apa. Sidang putusan di Jakarta Timur kita menang. Menang, pihak DKI tidak gugat balik. Kita dipanggil, tapi tidak ada sampai hari ini saya nggak tahu juga ada selesai atau tidak. Mungkin pihak lain langsung ke orang DKI yang minta. Ya namanya pembayaran pasti ada yang pemotongan seperti itu. Nah kemudian Bang Oki melihat ada sesuatu memang yang harus diselesaikan dalam proses birokrasi pemerintah. Tapi hari ini rupanya ada juga di barisan pendukung Anies Baswedan. Nah, ya kebetulan ceritanya gimana tuh Bang? Kebetulan sama kawan saya Pak Bang Yusuf Blegur waktu itu menunjuk saya untuk masuk untuk pegang ketua 98 Pro Anies. Saya bilang Pak sama Bang Yusuf, nggak enak lah, aku pernah somasi Bang Anies gitu. Masa gue jadi ya udah saya anggota aja. Terus kalau enggak saya di Brownies di Biro Hukumnya aja bantu teman-teman Brownies. Kebetulan ya
Pak Yusuf dipanggil juga, akhirnya kena juga saya bantuin beliau gitu. Oke. Tapi apa kira-kira dasar yang mungkin ada dasar yang lebih fundamental gitu, Bang Oki lebih memilih Anies tidak ke Prabowo atau tidak ke Ganjar misalkan? Kalau saya lihat Anies orangnya intelektual ya, dan tata bahasanya juga bagus, tidak sembrono, dalam arti dia tahu menempatkan kata-kata, pemberian kata dengan baik. Jadi masyarakat yang menerima atau yang terkena sentilan dari Pak Anies juga nggak tersakiti gitu aja sih. Kalau saya sih lebih cenderung situ. Satu, dia juga mantan rektor di Pramadina ya. Betul. Dan dulu saya pernah ketemu beliau juga di sana. Waktu itu saya kerja di perusahaan security untuk menawarkan security di kampusnya beliau. Ternyata jadi orang DKI nomor 1 dan pernah bantu beliau, itu aja sih. Nah, ada perasaan kenapa tempo hari misalkan bukan berani ya, memutuskan untuk memilih mensomasi bukan untuk bertemu dulu atau apa gitu? Enggak, karena kalau waktu itu bertemu saya sempat ke biro biro pegawai waktu itu, waktu beliau sangat padat ya. Kalau saya punya prinsip gini, kalau orang salah gue pasti gue tegur. Kalau dia nggak mau ya gue somasi, itu aja. Siapapun ke depan kalau Anies nanti jadi presiden dia salah, kita gugat lagi atau kita demo atau gimana. Ya. Ini menandakan bahwa dukungannya bukan atas dasar kultus individu ya. Oh, enggak. Atau malah yang sebaliknya lagi, misalkan atas dasar pesanan atau berbayar dan segala macam, itu tidak ada ya. Enggak, selagi ada masyarakat merasa dijolimi sama kekuasaan, saya akan bantu. Karena kan sumpahnya advokat kan, lo bantu mereka yang tidak mampu. Itu sumpah advokat pasti itu. Dan nggak tahu teman-teman advokat menjalankan itu apa tidak, itu aja kan. Tapi tergantung sumpahnya ada gitu ya. Sumpahnya ada. Oh ada. Gitu. Kita harus membantu orang yang tidak mampu gitu. Jadi kembali lagi sama person advokatnya masing-masing, dia mau menjalankan itu apa tidak. Seperti itu aja, Kang. Oke. Dalam sudut pandang seorang lawyer, advokat, kira-kira ada nggak yang bisa kita ramai kemarin, cara memilih yang paling mudah itu adalah bandingkan gitu katanya. Nah, kira-kira dengan disandingkan dan dibandingkan antara Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dalam sudut pandang Abang sebagai advokat, perilaku kinerja apanya nih? Karena kan apapun. Kalau perilaku kinerja sampai sekarang ini Jawa Tengah ini nggak ada ya perubahan. Kalau DKI ya cukup berubah dengan halte perbaikan, ada jalur sepeda. Semarang tetap masih banjir. Dan Pak Ganjar leha-leha aja, tidak pernah turun seperti Anies Baswedan waktu banjir Jakarta ya. Dia langsung turun langsung. Biarpun itu di framing sama pihak lawan ya, Anies jalan terus, itu aja sih. Saya sukanya dari Anies, dia konsisten dengan apa yang dia perbuat, itu aja. Oke, baik. Kalau dengan yang satunya lagi? Dulu saya pernah di Prabowo juga, bantu beliau juga. Tapi waktu itu saya di almarhum Pak Joko Santoso, mantan Panglima. Kalau Prabowo emang orangnya idealis juga, tapi nggak tahu ya, kalau ada kepentingan politik yang besar yang bermain di negara ini ya, mungkin Akang lebih tahu lah. Ada jual dagang sapi yang lo jadi ini, pokoknya lo dapat ini gitu, lo nggak diganggu ininya, itu mungkin Akang lebih ngerti. Kalau kita kan, kalau pengacara, kalau ada fakta baru kita sikat. Kalau nggak ada pengacara kan nanti jadi omongan kosong, kita bisa disomasi balik lah, apa kan, itu aja sih, Kang. Oke, baik. Jadi dalam pandangan Bang Ali hari ini yang layak ya hanya Anies Baswedan ya. Ya, untuk saat ini masih Anies Baswedan, masih Anies Baswedan. Kecuali nanti mungkin ada tiba-tiba capres baru gitu ya, itu kita pertimbangkan lagi gitu ya. Capres baru kayaknya nggak ada. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Satu juga figur Anies ini kan sudah ya, kalau kita dari pola polling yang ada di ini kayaknya bikinan semua. Ya, survei itu bikinan semua. Tapi ternyata aku sering nonton YouTube, Anies kalau lagi turun ke lapangan gila-gilaan itu masyarakat yang mendukung. Kalau yang ubanan ya Pak Ganjar ya mana terlalu sepi juga. Itu aja yang terjadi. Kalau Pak Prabowo mungkin agak ada bisa imbang lah sama Pak Anies. Masa pendukungnya datang ke lokasi suatu tempat kampanye. Tapi kalau Pak Ganjar kayak kemarin waktu Senayan lari. Yang lari itu teman-temannya Pak Ganjar aja.
Oke. Dan saya lihat sendiri kan kelihatan dari bentuk video itu kelihatan cara orang antusias atau tidak kan kelihatan gaya gesturnya nggak bisa dibohongin. Antusias beneran sama antusias bohongan. Oh kelihatan gestur. Kita kan pengacara belajar gestur kan. Oh ini kalau bohong gimana gini ketahuan. Oh belajar gestur ya pengacara. Ya pelajarannya sih belajar dari AA dari senior kita. Lo nih ketemu orang yang bohong apa enggak kita diajarin gitu. Makanya dalam pembikinan video di Pak Ganjar waktu di Senayan. Kebetulan waktu itu ada kawan saya juga junior saya Pak Ardian, Bung Ardian waktu itu. Ya sebenarnya suara ketua tim itu ngapain di lokasi tersebut? Oh Adian Abitupulu. Iya kan, bikin malu gitu. Aturan dia nggak usah di situ, cukup nonton saja, jangan sampai kelihatan di kamera. Itu kan menandakan lu ngedorong suatu orang, suatu massa untuk meramaikan suatu acara tersebut. Itu aja sih Kang. Menurut pandangan saya, kalau Bung Ardian nggak suka ya silakan gugat saya nggak masalah. Ini masukan seorang teman aja karena temenan juga kan sama. Iya, maksudnya jangan sampai kita membantu orang, jangan sampai kelihatan ya kalau dia silent aja. Yang penting proses acara itu berjalan lancar. Itu aja sih. Baik, terima kasih banyak. Iya Kang, Bang atas kedatangannya ke sini. Mudah-mudahan kita ke depan bisa terus berkolaborasi ya. Siap. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.